Selamat sore semua. Siang nggak sore ya. Mudah-mudahan nggak ngantuk ya. Ini kelas ini apa? Biasanya siang ini habis makan darahnya turun ke perut terus makan ngantuk. Baik, kalau di awal tadi dan di sesi 1 dan sesi 2 itu kita membahas tentang bagaimana teori dan teori kemudian diturunkan, dioperasionalisasikan ya dalam indikator ya, dimensi indikator. Lalu kemudian kalau bagian saya adalah di bagian bagaimana kita mengembangkan kuesioner ya. Sebenarnya ada dua materi. Materi pertama itu yang kuesioner dulu, baru kemudian nanti yang wawancara dalam. Nah, ini sebenarnya yang dikuliahkan tadi pagi ya, Mbak Lydia sama Bu Ira ya, itu ini sebenarnya bicara tentang ini, jadi saya skip dulu, ya. Jadi dari konsep teoritis itu yang abstrak itu diturunkan ke yang konkret. Jadi sebenarnya kita di dalam kuantitatif itu mengukur fenomena yang kita teliti dengan apa? Dengan angka, ya. Beda dengan kualitatif yang dengan huruf, dengan words, dengan kata-kata. Ya. Nah, kalau di sini dengan angka, maka penting buat teman-teman untuk seperti yang dibicarakan oleh Mbak Lydia tadi, kejelasan akan konsep, teori, lalu kemudian variabel, dimensi, indikator itu harus jelas. Kalau itu tidak jelas, maka pertanyaannya juga, kuesionernya menjadi tidak jelas. Tidak mengukur apa yang diukur atau tidak reliable dan tidak valid. Berarti temuan kita di dalam penelitian juga akan jadi kurang valid dan kurang reliable. Makanya di dalam kuantitatif itu sifatnya itu menurunkan gitu ya, mengoperasionalisasikannya itu ketat. Semakin ketat teman-teman mengoperasionalisasikan konsep tersebut, maka semakin jelas dan semakin bisa dipertanggungjawabkan hasilnya. Gitu ya. Nah, ini ada hierarki operasional konsep ya, ada konsep, ada dimensi tadi, dan ada indikator. Nah, di dalam pertanyaan kuesioner itu sebenarnya masuk di item. Ya, item itu maksudnya item pertanyaan. Ya, pertanyaan-pertanyaan di dalam kuesioner. Jadi seperti yang sudah dibicarakan Bu Ira tadi ya, itu nggak ujuk-ujuk yang namanya pertanyaan penelitian itu muncul di dalam kuesioner. Harus jadi alat ukur, gitu, sehingga nggak sia-sia itu yang namanya kita ngasih kuesioner, nggak sia-sia, yang diisi itu datanya nggak sia-sia, nggak terbuang, gitu ya. Oke, jadi pada konsep, definisi, indikator, item. Nah, item itu adalah kuesioner, gitu ya. Ini yang tadi dari pagi sudah dijelaskan secara panjang lebar. Nah, ini yang lebih detail lagi mungkin ya. Kalau di dalam bagian saya itu ada di sini, di butir pertanyaan kuesioner, ya. Jadi dari indikator itu akan muncul yang namanya butir pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, butir pertanyaan itu harus juga kita kaitkan dengan skala atau indikatornya, seperti yang dibicarakan Bu Ira tadi, nominal, ordinal, rasio. Nah, juga ada model-model pertanyaannya yang kaitannya ke skala, tapi bukan skala tingkatan ya, lebih kepada model-model pertanyaannya seperti skala Likert, skala Thurston, skala Burgardus, dan lain sebagainya. Nah, itu terkait dengan itu. Nah, kenapa kita harus sampai ke situ? Karena itu ada skornya, kan? Di dalam kuantitatif itu yang namanya kata-kata akan dirubah jadi angka. Setuju, tidak setuju itu kan sebenarnya kata-kata. Lalu kemudian kita angka. Nah, kita rubah jadi angka. Angka itulah yang kita proses secara statistik dengan SPSS, muncul hasil. Itu kan? Nah, hasil itu apakah dia mendukung hipotesis atau menolak hipotesis, gitu kan? Nah, ini analisisnya ya, berarti ada analisis statistik nanti. Sehingga yang namanya penelitian kuantitatif itu sifatnya linear.
nggak bisa lompat langsung konsep ke contohnya buat butir pertanyaan penelitian, kuesioner, nggak bisa. Nanti akan ditanya, ini ngukur nggak? Apa benar? Apa namanya pertanyaan-pertanyaan itu mengukur konsep yang kita ingin lihat, ya. Atau variabel yang kita ingin ukur, ya. Ini sama sih sebenarnya, tapi contohnya misalnya dukungan sosial. Tadi di dalam di dalam contohnya Bu Mbak Lydia tadi kan dia bicara tentang dukungan sosial, ya. Ada emosional dimensinya, ya, ada instrumental, ada dimensi informasional, dan ada dimensi satu lagi penghargaan. Nah, itu semua harus diturunkan jadi indikator. Misalnya ada empati, ada perhatian, ada bersedia mendengar. Nah, itu harus diturunkan ketika pertanyaan. Nah, empati, perhatian, dan bersedia mendengar itu kan cuma 3 di dalam indikator, tapi di dalam pertanyaan bisa lebih dari 3. Yang penting adalah per item-item itu mengukur yang namanya empati, mengukur yang namanya perhatian atau bersedia mendengar, gitu, ya. Jadi urutannya begitu logiknya, ya. Jadi kalau misalnya ibu-ibu ingin mendampingi siswa SMA itu, cari konsep yang jangan jelimet, yang gampang, kayak misalnya dukungan sosial. Itu kan teorinya banyak, ya. Kita lihat dimensinya, nah kita turunkan di pertanyaan-pertanyaan yang bisa diukur, ya. Sampai sini ada pertanyaan. Jadi fokus saya ke item-item itu, item pertanyaan, ya. Dari indikator ke item pertanyaan. Nah, ini dukungan sosial sama sih, ya. Nah, di dalam penelitian kuantitatif ada scoring, ya. Jadi di dalam kuesioner itu harus muncul skornya. Dia menunjukkan apa? Makanya perlu kita paham yang namanya tadi skala nominal, ordinal, rasio, interval. Karena nanti ada kaitannya ke scoring ini di dalam kuesioner. Gitu. 1 sama 2, ya, di dalam nominal kan gini. Kalau di dalam skor kuesioner itu misalnya ada pertanyaan jenis kelamin. Jenis kelamin itu kan nominal, ya. 1 dan laki dan perempuan. Tapi kan nggak bisa laki dan perempuan itu kita analisis secara statistik. Pasti kita harus ganti dulu, kan? Yang namanya laki-laki itu mungkin angka 1, perempuan angka 2. Nah, itu beda dengan lambang angka 1 SD, angka 2 SMP, angka 3 SMA, beda. Karena yang 1, 2 ini cuma membedakan saja, ya. Kalau yang ini ada hierarkinya, yang SD, SMP, SMA itu. Jadi yang 1 nominal, yang 1 ordinal. Nah, itu pengaruhnya nanti ke statistiknya yang tadi disebut Mbak itu. Kalau semuanya nominal, itu statistiknya beda dengan semuanya ordinal, ya. Jadi itu juga harus dipikirkan, gitu, ya. Nah, ada skor-skor tertentu. Nah, skor-skor itu bisa kita kategorikan. Misalnya yang tadi tinggi, sedang, rendah, gitu, ya. Untuk masing-masing angka. Nah, itu jangan kebalik-balik, ya. Ada yang negatif, misalnya itu pasti yang rendah adalah yang nomor. Kalau yang positif kan pernyataan positif itu 1 itu kan rendah, mungkin 4 tinggi. Tapi ada pernyataan yang negatif, maksudnya pertanyaan negatif nuansanya, ya. Nuansanya negatif, nanti akan berbeda itu. Sampai sini ada yang bertanya? Itu ya logiknya, ya. Itu dulu, ya, penting. Lalu ini
Nah, ini adalah misalnya dimensinya itu emosional ya. Nah, itu kan indikatornya ada 1, 2, 3. Nah, item pertanyaannya itu bisa ada 1, ada 2, tergantung dari data yang ingin kita ambil dan seberapa detail. Semakin banyak pertanyaan sebenarnya itu akan semakin precise, semakin detail kita dapat data. Ya. Jadi kalau bisa nih item pertanyaan itu indikator paling tidak diukur sama 2, gitu. Jangan 1. Kalau 1 itu dan itu tidak skornya tidak baik, itu nanti kebuang. Jadi dia nggak mengukur yang ini. Ini ya. Ini kan 1 nih. Ketik nomor itemnya nomor item 1. Ini jumlahnya kan lebih dari 1 semua nih. Tapi kalau kita bikin hanya 1 item untuk 1 nomor ini, dan kemudian datanya itu ternyata jelek, ya. Setelah kita lihat jomplang ke kanan, jomplang ke kiri ya. Nah, itu akan distribusi datanya itu akan nggak bisa dipakai gitu, sehingga dia tidak mengukur dimensinya. Jadi pincang cuma 2 atau 3, tidak seluruh dimensi bisa diukur. Nah, sebaiknya kalau di dalam kuesioner setiap indikator ya itu paling tidak jumlahnya 2 minimal ya, kalau bisa ya. Kalau 1, kalau cuman yang indikator yang jelas mungkin bisa, kayak misalnya penghasilan, itu kan jelas tuh berapa penghasilan per bulan ya kan. Sebenarnya penghasilan juga bisa dibeda-bedain, ada penghasilan utama, penghasilan tambahan, ya kan, masih bisa. Ya. Misalnya tingkat pendidikan masih bisa sebenarnya, pertanyaannya ada 2, tingkat pendidikan formal dan non formal misalnya. Itu indikator. Ya. Oke, dari sini ada bertanya? Pertanyaan? Enggak? Enggak ya? Karena ngulang tadi ya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaannya ya, contoh item kuesionernya ya. Nah, yang penting di dalam kita membuat kuesioner itu ada sebenarnya panduannya ya. Bagaimana kita membuat pertanyaan. Nah, ini yang penting untuk kita bahas di sini. Jadi, kalau saya lebih fokus ke bagaimana pertanyaan itu dibuat. Nah, prinsip penting dalam pembuatan instrumen itu sebenarnya apa? Menghindari kebingungan atau ambiguitas. Jadi kalau misalnya teman-teman buat pertanyaan atau pernyataan di dalam satu kuesioner, itu punya makna yang clear harus bagi si responden. Jangan ada makna yang ambigu. Nggak boleh, itu pertama yang penting. Jadi jelas bagi responden maunya pertanyaan itu apa, datanya apa yang ingin digali. Dengan demikian responden ya akan mengisi dengan pengertian yang sama ya dengan apa yang kita tulis. Itu sulitnya, ya sulitnya di situ. Jadi membangun pertanyaan di dalam kuesioner itu nggak gampang. Ya, itu pertama. Menghindari ambiguitas. Kedua, memperhatikan perspektif responden. Maksudnya, respondennya siapa sih? Itu juga pengaruh di dalam kuesioner. Ya, misalnya SMA, ya, kuesioner untuk SMA. Jangan pakai kata-kata yang membingungkan mereka. Cari yang memang setingkat pengetahuannya gitu ya. Kalau misalnya kita punya kuesioner yang bagus ya, tapi terus kemudian membingungkan si responden, ya kita harus adjust lagi. Misalnya contohnya saya pernah penelitian mengenai perawatan ibu balita di Bogor ya. Dia nggak kenal kata membersihkan
Kalau buang air besar itu kan, membersihkan buang air besar itu dia, kalau kita kan apa namanya itu di Indonesia? Apa sih itu bahasa resminya? Hah? Yang iya, cebok itu loh. Apa? Nah, akhirnya kita rubah jadi cebok karena di sana ininya cebok. Kata-katanya yang dia tahu, yang dia ngerti. Gitu. Jadi ada kata-kata tertentu, kalau memang itu kata-kata yang khas ya, yang memang itu bisa lebih dipahami oleh perspektif responden ya, kita adjust. Kita adjust karena kalau enggak nanti membingungkan mereka. Apalagi kata-kata yang konsep-konsep segala macam ya, misalnya kita berikan tentang budaya sekolah gitu. Kita tanya mengenai budaya sekolah langsung, bingung dia budaya sekolah apa sih? Budaya apa sih? Itu belum ngerti. Jadi kita harus turunkan itu budaya itu jadi apa namanya dimensi, indikator dan apa yang biasanya terjadi di sana. Budaya seperti apa? Nah itu yang ditulis ya di dalam kuesioner. Ya. Nah ini salah satu contoh yang pertanyaan yang umumnya kesalahan dilakukan oleh orang-orang dalam membuat kuesioner ya. Pertama itu pertanyaan yang memiliki dua hal sekaligus, itu nggak boleh. Karena itu membingungkan. Pertama membingungkan, yang kedua, yang mana sih yang diminta untuk dijawab? Apakah yang misalnya ini, kapan dan dari mana Anda mengetahui informasi tentang program X di desa ini, misalnya program MBG ya gitu ya. Itu dari mana gitu? Kapan dan dari mana itu kan dua jawaban harusnya. Ya, nah itu harus dipisah. Sehingga jelas itu. Oh, misalnya untuk kapan itu durasi. Kalau dari mana itu tempat. Gitu. Jadi kita harus pisah. Nah, kadang-kadang dijadikan satunya juga misalnya acara TV misalnya, kita mau tahu sinetron misalnya gitu ya, sinetron A dan sinetron B gitu. Berapa kali Anda menonton sinetron A dan sinetron B? Ya jawabannya bisa banyak, yang satu misalnya sering, yang satu tidak sering, itu jawabannya apa? Kadang-kadang nggak ada di situ gitu. Ya. Contoh dulu ada mahasiswa yang dia penelitian tentang game online, tentang permainan game di sekolah. Nah kan game itu macamnya banyak ya. Nah dia pukul rata gitu aja, tapi dia menanyakan frekuensi. Berapa kali Anda bermain game? Ya kan? Game kan banyak, dia hitungnya gimana? Nah akhirnya saya bilang kamu harus cari tahu kira-kira game yang paling banyak dimainkan di sana itu apa. Itu dulu. Nah dari situ baru di breakdown. Game ini berapa, game ini berapa, lamanya game ini berapa. Jadi nggak bisa kita membuat pukul rata. Gitu. Dari yang kecil-kecil itu baru kita nanti tabulasi lagi jadi game keseluruhan gitu. Nah itu lebih baik dibanding kalau misalnya pertanyaan itu langsung game, karena game itu kan banyak, jadi akhirnya isinya sembarangan dia. Nah, itu yang sering dilakukan oleh mahasiswa ya teman-teman kalau misalnya mengukur. Jadi mengukurnya itu nggak tuntas gitu, nggak sampai level yang empiris gitu. Itu ya. Yang kedua leading question. Nah ini juga leading question, jadi pertanyaan yang membuat orang tuh mempengaruhi ya tidak netral lah, boleh dibilang bias atau gimana gitu ya. Nah ini misalnya untuk pertanyaan-pertanyaan yang kaitannya ke norma, ke apa gitu. Nah kadang-kadang muncul gitu ya. Misalnya contohnya adalah mencontek adalah perbuatan yang tercela. Apakah Anda selalu mencontek dalam ujian di kelas ini? Jadi itu dijadiin satu. Nah, itu kan udah melindungi orang untuk ya pasti tidak setuju. Setuju ya? Sangat setuju malah.
sangat setuju, sudah pasti kalau ada itu. Nah, daripada itu, ini ganti aja. Misalnya, saya pernah mencontek adalah perbuatan yang tercela, udah, itu aja. Nanti setuju tidak setuju. Jadi jangan ada awalan yang membuat orang tuh akhirnya mempengaruhi orang untuk menjawab ke apa yang kita inginkan. Gitu. Lalu yang ketiga, pertanyaan yang tidak jelas. Ya. Seberapa sering Anda mengunjungi mall di kota Anda? Mall kan banyak, yang tadi. Itu nggak jelas tuh. Kelihatannya sih jelas, tapi sebenarnya kalau di dalam kuantitatif itu belum konkret. Jadi harus dikonkretkan mallnya yang mana. Kan di sana banyak mall ya, Kelapa Gading Mall, apa gitu ya. Kalau di Bandung apa sih yang terkenal kayaknya? Kalau dulu apa tuh yang sekarang udah nggak terkenal dulu ya saya sih. BJP. Saya zaman itu tuh saya jauh banget ya. Udah lahir belum? Masih ada. Ya. Nah, itu harus jelas gitu. Misalnya pelajaran juga gitu kan. Harus jelas pelajaran matematika. Berapa lama Anda belajar? Kalau belajar kan berarti kan banyak subjek tuh. Nah, lebih baik kita diturunkan aja subjek ini satu bisa. Ya, jelas. Nah, ini yang lebih yang lebih yang lebih banyak ininya ya, saran-sarannya ya. Pertama itu bentuknya ya, terus itemnya tuh harus clear ya, harus jelas yang tadi yang saya sebutkan. Double barrel tadi yang dua pertanyaan dijadiin satu itu yang namanya double barrel. Terus harus bisa dijawab oleh responden. Nah ini juga kan, kalau nggak bisa dijawab oleh responden jangan dipakai itu pertanyaan yang dipasang. Lalu yang sering yang bisa ditulis lah jawabannya gitu kan, yang bisa dijawab oleh mereka, terus yang relevan dengan apa yang kita ingin tanyakan. Lalu kemudian kalau bisa sesederhana mungkin, short, jangan panjang-panjang kalimatnya. Jadi di dalam kalimat pertanyaan itu clear, jelas, pendek. Maksudnya apa? Jangan sampai misalnya mungkin dua kalimat itu ya, 2 baris itu udah terlalu panjang sebenarnya. Harusnya 1 baris. Kalau udah 2 baris berarti udah panjang, udah capek. Kalau responden bacanya terlalu panjang, dia akan nggak intens tuh maksudnya gitu. Apa yang ingin diminta gitu ya. Akhirnya tidak aja lah. Ini ngapain baca capek-capek. Akhirnya data yang kita ambil percuma. Ya. Itu lalu nah ini juga penting, avoid negatif item. Jadi jangan pakai kata tidak. Kalau bisa netral, ya. Misalnya saya tidak pernah saya tidak pernah mencuri misalnya. Ya, itu jangan pakai kata tidak itu. Atau kalau di dalam ini contohnya itu lebih baik diganti yang positif. Misalnya kata yang sangat tendensius gitu. Misalnya dalam bullying itu saya merasa tidak dihargai misalnya. Tidak dihargai. Nah, ganti kata tidak itu dengan kalimat yang positif. Misalnya saya merasa
dikucilkan. Jadi tidak dihargai itu kan kalimat negatif. Dia jadi kata yang dikucilkan. Itu positif, tapi maknanya tetap sama. Nah itu lebih baik diganti yang itu. Karena kata tidak itu dia gimana ya? Kadang-kadang membuat bingung si respondennya juga. Ya. Itu lalu. Nah bias ini biasanya sih karena kan peneliti di dalam membuat pertanyaan itu kadang-kadang dia punya nilai-nilai tertentu ya, punya nilai-nilai tertentu. Kalau ini biasanya kayak di Amerika gitu kan, dia menulis kasus misalnya menulis orang itu dengan black atau apa, nah itu kadang-kadang membuat responden itu nggak nyaman. Mungkin juga kalau kita joke-joke tertentu ya, misalnya itu tidak membuat nyaman responden kita, itu kalau bisa jangan digunakan. Gitu. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi semakin sederhana, semakin singkat, sederhana dan jelas arti dari pertanyaannya itu dan jawabannya, kuesioner itu semakin bagus. Ya. Itu. Jadi nggak perlu panjang-panjang itu redaksinya harus disederhanakan. Kalau kita biasanya nulis panjang-panjang ya, untuk ini. Nah, kalau bisa lebih sederhana lebih baik. Apalagi kalau misalnya jumlah kuesionernya tuh banyak yang harus diisi, itu bahaya. Bagi jawaban-jawaban si respondennya, karena dia akan capek. Kalau capek biasanya terus ngisinya asal. Diterima nggak sebenarnya? Ya diterima juga sih. Ya itu kan yang namanya respon ya. Cuman kan kita inginnya responnya yang berkualitas gitu. Nah, yang berkualitas itulah yang kita bisa bangun dari pertanyaan-pertanyaan di dalam kuesioner. Nah, di dalam kuesioner itu ada yang namanya jenis-jenis pertanyaan ya. Ada pertanyaan tertutup, ada pertanyaan terbuka. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak udah familiar ya. Yang ya tidak ada jawabannya di dalam kuesioner itu disebut sebagai pertanyaan tertutup. Nah, yang perlu diperhatikan dalam pertanyaan tertutup itu adalah prinsip mutually exclusive. Jadi di dalam jawaban itu tidak boleh, jawaban-jawabannya itu tidak boleh ada arti yang sama. Harus clear tuh tiap jawaban. Ya. Kalau di sini contohnya kategori pendapatan misalnya, berapa jumlah penghasilan Anda dalam sebulan? Ada 500 sampai 1 juta. Tapi di bawah ini ada lagi kata 1 juta. Nih, ya itu nggak clear, nggak mutually eksklusif. Kalau angka gampang, tapi kalau jawaban yang tidak angka itu yang susah. Kayak misalnya kalau setuju tidak setuju masih penting, tapi kalau misalnya setuju, kurang setuju, sangat tidak setuju, segala macam, nah itu harus clear juga. Ya. Harusnya dia dibuat yang mutually eksklusif. Jadi itu yang penting. Jadi jawabannya itu nanti nggak meragukan ketika kita menganalisis, dan dengan statistik itu ya nggak ada nilai-nilai yang saling bersinggungan. Itu untuk yang pertanyaan tertutup ya jawabannya. Nah kalau pertanyaan terbuka gampang lah, berapa jumlah. Nah kalau pertanyaan terbuka umumnya yang penting adalah satuan, harus clear satuannya, rupiah per bulan, per hari, apa-apa gitu. Kalau di dalam tertutup, pertanyaan tertutup itu kan sudah sudah kita definisikan satuannya. Tapi kalau pertanyaan terbuka umumnya nggak ada. Makanya kita harus definisikan dulu
di situ. Biar jelas ini maksudnya 10.000 itu sama-sama datanya 10.000 ditulis di situ, maksudnya per bulan, per hari apa? Per minggu. Ya, nah itu harus jelas. Ya, di situ ditulis. Apa alasan Anda? Nah, silahkan tulis. Karena pertanyaan terbuka kan apa aja boleh ya. Ditulis. Tapi yang penting itu kalau memang itu ada kaitannya ke satuannya, kayak frekuensi, durasi, terus umumnya ya frekuensi, durasi, apalagi ya yang ada satuannya mungkin suhu, terus kemudian apalagi berapa kali ya itu frekuensi ya, berapa lama durasi. Kalau suhu mungkin bisa ya, atau kalau imunisasi ya berapa kali frekuensi itu kan juga harus jelas tuh dalam satu kali tentang waktu imunisasi atau hanya dalam 1 tahun. Nah, ada lagi yang namanya pertanyaan filter. Nah, pertanyaan filter ini untuk menggiring jawaban-jawaban yang kita inginkan. Jadi menyaring ya, menyaring. Misalnya kita ingin tahu yang tadi ya, contohnya yang game tadi. Misalnya kita ingin tahu game-game yang dimainkan, biasanya 10 game yang sering dimainkan gitu ya. Nah, tapi kan kita harus bertanya dulu apakah dia pernah main game apa enggak. Nah, itu namanya pertanyaan filter. Ya, pertanyaan yang enggak main game yang kita nggak akan tanyakan lagi. Seterusnya kalau respondennya adalah para gamer gitu. Kalau respondennya para gamer. Tapi kalau respondennya nggak mempersoalkan harus pemain game atau pernah bermain game ya nggak apa-apa diteruskan. Nah ini sebenarnya untuk menyaring ya, responden atau data yang kita inginkan itu seperti apa. Nah ada juga sebenarnya pertanyaan yang setengah terbuka. Ini sebenarnya pertanyaan yang setengah terbuka nih. Lainnya sebutkan. Ya. Nah itu biasanya kalau kita nggak punya pengetahuan yang cukup ya terkait dengan aktivitas-aktivitas atau peristiwa-peristiwa apa yang terjadi ya. Kan kalau penelitian kuantitatif itu kan sebenarnya kita membuat RD di belakang meja. Jadi kita nggak turun lapangan. Turun lapangannya itu ketika sudah jadi kuesioner kan, ya nggak? Beda sama kualitatif. Kalau kualitatif turun lapangan. Kalau kuantitatif enggak. Jadi RD itu murni dibuat exercises masalah teori dan instrumen. Nanti itu diuji di data. Apakah diterima atau ditolakkan gitu. Nah, kadang-kadang kita nggak tahu nih di lapangan itu misalnya ini kalau ini apa nih? Aktivitas ya, apa jenis olahraganya misalnya. Nah, kita penelitiannya di mahasiswa gitu ya. Jenis olahraga. Nah, kita pengen tahu sebenarnya kan kita ada beberapa olahraga yang umum dilakukan oleh mahasiswa, itu kita tulis ya. Tapi kita juga ingin tahu sebenarnya ada apa lagi olahraga yang memang dilakukan oleh mahasiswa misalnya. Nah, itu bisa ditambahkan. Nah, dengan pertanyaan yang setengah terbuka. Nah, ini setengah terbuka tapi di dalam teori nggak ada. Dalam teori nggak ada. Ya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang umum ditulis sebenarnya di dalam kuesioner. Iya kan? Nah, bagaimana redaksinya itu sebenarnya ada kaitannya dengan tadi teori, ya kan? Dengan dimensi, variabel, dengan dimensi dan dengan indikatornya. Kata-kata di dalam kuesioner tersebut. Ya kalau misalnya dimensinya misalnya SSE, status sosial ekonomi, dimensinya pendidikan gitu. Yang pertanyaannya ya tentang pendidikan.
pendidikan saja. Itu aja sih. Oke, sampai sini ada yang bertanya? Mungkin recalling ya, jadi nggak terlalu sulit ya. Lalu untuk jenis pertanyaan, nah ini juga di dalam kuesioner itu sebenarnya kita yang sering kita tulis biasanya modelnya skala apa? Likert. Likert. Nah sebenarnya masih ada skala-skala yang lain yang bisa kita pakai selain dari pertanyaan terbuka ya. Ada skala misalnya skala Bogardus, skala Truston, skala Budman atau semantik diferensial. Nah itu sebenarnya punya kategori penilaian yang berbeda. Gitu. Nah yang umum kita lakukan memang skala Likert. Ya. Nah mungkin saya akan sedikit meninjau ini ya. Nah kalau Bogardus itu biasanya umumnya digunakan untuk mengukur jarak sosial ya. Dia khusus nih ya, penerimaan sosial ya. Jadi dia sistemnya semakin tinggi semakin dekat ya, atau semakin besar penerimaannya. Ini contohnya, apakah Anda menerima Afro-Afrika di lingkungan RW misalnya? Afro-Afrika kok di RW ya? Misalnya orang Sunda atau orang yang bermasalah ya, mungkin ya, tapi ini tendensius sih sebenarnya. Nah, kalau di Indonesia mungkin nggak terlalu ya, tapi kalau ini di Amerika ya. Apakah bersedia menerima Afro-Afrika di RT? Itu kan semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil. Nah, paling tinggi itu apakah Anda bersedia menikah? Kalau menikah berarti social distance-nya itu udah sangat dekat. Nah, itu bisa dipakai kalau ingin meneliti terkait dengan misalnya pertemanan di dalam sekolah antar murid gitu ya. Itu bisa dipakai. Modelnya begini. Ya. Nggak perlu setuju tidak setuju, nggak perlu, langsung aja. Itu bisa. Ya. Tapi khusus untuk jarak sosial aja kalau Bogardus. Lalu yang kedua Likert. Nah ini Likert ini biasalah ada pernyataan rokok adalah perilaku yang membahayakan kesehatan, setuju tidak setuju. Nah ini udah biasalah buat ibu-ibu ya. Nah ininya kadang-kadang angka-angka ini nih yang di bawah nih ya, 1 sampai 5, yang ini nih. Nah ini sebenarnya gimana sih gitu? Apakah harus seperti ini atau tidak? Harus 5 atau sebenarnya bisa banyak? Itu tergantung dari kebutuhan peneliti. Gitu. Ya. Tapi kalau skala Likert umumnya pertamanya tidak setuju. Ini sangat tidak setuju. STS, TS, MS, SS. Nah, tapi kalau di Indonesia nih, pengalaman saya melakukan penelitian, itu kalau kita sediakan nomor 3, pasti semua ngisi nomor 3. Makanya saya nggak pernah tuh pakai nomor 3 itu. Kita giring aja, kita paksa. Karena kalau enggak ya pasti nomor 3. Kalau nomor 3 semua penelitian kita nggak bisa kita tabulasi, nggak bisa kita olah. Karena dia ada di situ, di tengah-tengah. Tinggi rendahnya gimana? Nggak bisa. Kalau kita mau tinggi rendah, jadi biasanya kita cuma pakai 4 atau 6. Gitu. Ya, untuk menyiasati ya, kalau di luar negeri mungkin jujur ya. Kalau kita netral kan lebih enak gitu kan, mungkin karena budaya ya. Oh, nggak mau yang ekstrim, orang Indonesia itu kan nggak mau yang terlalu ekstrim atau gimana ya, tengah-tengah lah sesuai dengan ideologi kita yang di tengah gitu kan. Komunisme enggak, kapitalisme enggak gitu kan. Tengah-tengah gitu.
Nah, ada lagi sekarang Trustone. Nah, dia kalau Trustone ini dia pakai studi pakar, ya. Jadi istilahnya ini jangan dilakukan sudah karena biayanya mahal. Jadi ada beberapa pertanyaan. Nah, pertanyaan itu kemudian dinilai oleh pakar. Kira-kira mana pertanyaan yang cocok itu? Intinya gitu sih. Nah, itu yang kita pakai. Nah, tapi kalau di kita mahasiswa kan nggak mungkin ya, gitu. Ya. Ini kan di antara 3 pertanyaan ini mana nih yang paling representatif untuk dijadikan kuesioner? Nah, itu diuji sama pakar ini. Jadi ujinya di pakar. Nah, yang mungkin yang bisa kita lakukan itu skala Goodman. Goodman scale itu dia diuji tapi di responden. Tapi skalanya besar. Jumlahnya sekitar berapa ya? 30 sampai 50 responden lah. Nanti mana yang paling dipilih, yang respon rate-nya paling bagus, itu yang diambil pernyataan itu. Ya. Intinya sih gitu ya. Misalnya intensitas kecanduan nafsa dan atau zat aditif lainnya itu ya ditunjukkan dengan konsumsi rokok. Udah pasti rokok lebih rendah dibanding dengan morfin atau heroin. Gitu. Atau kita misalnya melihat tingkat kepemilikan ya. Misalnya pertama sepeda, kedua sepeda motor, ketiga mobil, keempat pesawat misalnya. Nah itu bisa tuh. Jadi masing-masing itu kita bisa lihat orang yang udah punya pesawat itu kita tidak perlu lagi tanya untuk sepeda. Gitu. Karena tingkatannya sepeda lebih rendah daripada pesawat. Jadi ngisinya kayak begini. Ya, tinggal isi aja mana yang pernyataan yang sesuai gitu ya. Apakah kepemilikannya? Jadi nggak boleh opsi lebih dari 1. Ya, kalau yang liker itu kan opsi lebih dari 1 membolehkan kan, kalau liker. Tapi kalau yang ini Goodman nggak boleh karena kalau dia sudah isi yang bawah, yang tinggi, udah pasti asumsinya yang rendah itu terpenuhi. Itu skala Goodman. Nah, kalau diferensimatik itu bertolak belakang ya. Biasanya ini untuk penilaian ya, evaluasi. TV misalnya itu dari yang very much misalnya ya sampai ke, jadi ini bertolak belakang antara enjoyable, ini kan enjoyable nih isinya ini, sama di sini unenjoyable. Nah itu diisi. Kalau sekadar itu kan setuju tidak setuju gitu ya. Kalau ini enggak. Nah penggunaan ini umumnya untuk evaluasi ya, 2 kutub yang berseberangan. Ukurnya sama, skala Likert 1, 2, 3 tergantung dari ininya. Cuma masalah ininya aja. Struktur pertanyaannya aja ya, dan bentuk pertanyaan. Nah itu untuk diferensial semantik. Sebenarnya masih ada lagi, cuma yang nggak terlalu ribet dan mungkin bisa dilakukan oleh di Indonesia ya, terutama atau dengan teman-teman semua di sini, Bapak Ibu, kalau mengadakan penelitian mandiri, ya, nah itu ini ada beberapa contohnya. Jadi kita nggak juga harus bergantung ke Likert gitu, untuk pertanyaan di dalam kuesioner. Gitu. Sampai sini ada bertanya?
Nah, kalau tadi pertanyaannya, nah kalau sekarang urutannya di dalam kuesioner itu seperti apa? Nah, umumnya kita di dalam mengurutkan pertanyaan di dalam kuesioner itu kita perlu melihat ini. Ya. Pertama itu untuk awal adalah pertanyaan-pertanyaan yang ringan-ringan. Ya, kalau yang ringan berarti kan tentang identitas responden ya. Sekalian kita kenal. Gitu. Jadi identitas responden itu biasanya ada di depan. Ya, nama segala macam. Pokoknya identitas responden, tempat tinggal, alamat segala macam. Memang sengaja ditaruh di depan itu bukan karena memang itu mau diketahui, bukan sebenarnya. Karena strategi ini. Jadi kita nggak ujuk-ujuk nanya ininya apa namanya inti penelitiannya. Nah yang kedua pertanyaan yang mudah untuk dijawab responden. Nah biasanya pertanyaan tentang fakta-fakta itu didahulukan. Ya. Fakta tuh apa? Mungkin katanya di sini ada. Didahulukan dari pertanyaan yang sulit dijawab responden ya. Biasanya pertanyaan-pertanyaan bisa sifatnya opini. Ya opini itu kan susah ya. Bapak setuju ikan itu sebenarnya opini ya. Setuju tidak setuju kan itu opini. Yang fakta-fakta itu adalah yang kayak identitas responden tapi sebenarnya nggak masuk ke identitas responden yang ditanyakan. Ya. Misalnya apa namanya game yang tadi ya, kalau game itu kan game yang pernah dimainkan tuh apa aja, ya, terus berapa kali main gamenya, nah baru di bawahnya itu evaluasi tentang gamenya itu. Nah urutan pertanyaan disesuaikan dengan tujuan pengumpulan data secara logis. Ya. Nah kalau misalnya ada sekuensial itu gimana ya? Harus logis juga kalau memang ada pertanyaan sekuensial. Misalnya kayak pertanyaan terkait dengan proses gitu ya. Misalnya tahap 1 apa, tahap 2 apa, tahap 3 apa. Kita ingin apa namanya penelitian tentang pelayanan misalnya. Kalau pelayanan kan berarti kan dari dia hadir sampai dia keluar dari layanan kan, itu ditanyakan. Itu sekuensial. Kalau kayak gitu ya urutannya harus juga dari yang awal, jangan loncat-loncat. Ya, kalau pertanyaan terkait dengan pelayanan. Nah, hal penting dalam penyusunan instrumen kuesioner adalah membuat standar tadi. Ya, jadi kuesioner itu harus punya standar yang kita bangun sendiri ya, konsisten ya, jangan sampai angka apa nilai-nilai 1, 2, 3-nya itu ya jawabannya itu beda antar satu pernyataan sama pernyataan yang lain, padahal dia misalnya dalam satu dimensi misalnya atau dalam satu indikator itu harus sama. Nah, juga penting untuk kita walaupun apa namanya biasanya peneliti kuantitatif itu kan dia bukan informan ya. Kalau bukan informan biasanya dia datang wawancara pergi gitu. Jadi nggak ada hubungan yang terlalu dekat dengan subjek penelitian kan, subjek penelitian yang subjek yang kita teliti gitu ya. Kalau bisa nggak kenal gitu, tapi tetap aja kita harus membangun rapor. Gunanya untuk apa? Agar jawaban-jawaban yang dia berikan itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya. Jangan karena dia kesel atau apa gitu ya, terus dia sembarangan. Itu maksudnya. Melakukan probing. Nah probing ini kalau teman-teman mewawancarai sebagai pewawancara, gitu. Maksudnya tekniknya yang dilakukan itu bukan digital. Kalau digital kan langsung diisi ya, self administered. Jadi diisi sendiri oleh responden.
Kalau itu probing mungkin nggak perlu, tapi sebenarnya bila ada kata-kata yang jelas itu perlu juga dicatat di dalam pertanyaan di kuesioner, agar nanti ketika membaca dia bisa mengerti maksud dari si pembuat kuesioner maksudnya. Ya. Sampai sini ada yang bertanya? Ada? Saya lanjutkan ya. Nah, ini peta jalan desain desain kuesionernya ya. Pertama awal, kedua kontennya, ketiga urutan tata letaknya tadi. Nah, keempat itu uji coba. Ini salah panahnya yang mohon maaf, nanti saya betulkan ya. Tapi uji coba itu harusnya panah yang ungu itu maksudnya di uji coba ya. Jadi di dalam kuesioner, pengembangan kuesioner wajib yang namanya uji coba. Minimal sekali yang namanya pretest. Itu wajib, karena kalau enggak bahaya Bu, Pak. Jadi banyak celahnya kalau kita nggak pretest. Nah, pretest itu dilakukan kepada siapa? Kepada orang-orang yang memiliki karakteristik yang sama dengan responden kita. Misalnya kita penelitiannya di Bandung ya, misalnya gitu ya. Tapi rumah Bapak Ibu ada di Jogja, gitu kan. Nah, mungkin kan pretestnya ke Bandung gitu. Tapi bisa melakukan pretest misalnya ke siswa SMA yang mempunyai karakteristik yang sama yang ingin kita teliti di Bandung gitu. Itu bisa. Jadi itu perlu dilakukan, karena kalau tidak nanti banyak miss-nya, banyak kata-kata atau struktur kalimat yang membingungkan gitu ya kadang-kadang. Atau kita kan yang namanya kita dibuat di belakang meja, itu kan pikiran kita nih yang bermain, bukan realitas di lapangan gitu. Nah, gunanya uji coba itu untuk lebih mendekatkan kuesioner kita pada realitas lapangan. Gitu. Ya seperti yang saya pernah sebutkan tadi ya. Misalnya kata cebong itu kan tidak dikenal di satu wilayah, dia tidak kenal oleh namanya membersihkan kotoran ya, reses itu namanya apa yang namanya gitu ya. Tapi di sana kenalnya cebong, ya udah kadang aja. Mungkin ada kata-kata, terus juga mungkin walaupun mahasiswa itu kadang-kadang juga ada kata-kata yang membingungkan dia juga. Itu juga bukan ada tes. Jadi kita dengan adanya pretest ini, itu kita bisa membetulkan tidak hanya substansi pertanyaannya dan jawabannya, juga bisa kita perbaiki sekuensnya atau urutan pertanyaannya juga. Terus juga bisa kita perbaiki mana kata-kata yang kurang jelas gitu. Nah, kita harus perjelaskan itu dengan kartu atau dengan apa. Nah, itu. Ini. Nah, kalau bapak-bapak ibu langsung di tes di itu. di responden ya. Iya. Nah, kalau langsung itu kalau bisa ada pretest dulu, nanti banyak gunanya nih pasti. Di dalam pretest itu yang kita jadikan responden itu, responden pretest namanya, itu tidak hanya dia mengisi, tapi juga kita mintain pendapat. Ini kuesionernya apa yang ada nggak nomor-nomornya yang membuat bingung, gitu. Kalau yang membuat bingung nomor berapa? Atau ada saran nggak untuk perbaikan dari beberapa item pertanyaan? Atau ada nggak yang sulit untuk dimengerti? Atau ada nggak yang nggak ada jawabannya? Kan kita harus tahu jawaban kan. Dengan pretest itu kadang-kadang jawaban-jawaban itu muncul gitu. Jadi kita bisa nambahin jawabannya. Jawaban di dalam kuesioner itu yang kita pikir nggak kepikiran, ternyata ada gitu, harus ditulis.
Itu gunanya pretest. Jadi pretest itu banyak gunanya, ya. Gitu. Walaupun pretestnya cuma misalnya 15 orang, kalau bisa sih 30 minimal responden kan. Ya 15 orang lah gitu. Kita coba dengan kapasitas yang sama. Nah itu pasti akan banyak masukan. Nah masukan itu kemudian kita ubah secara substansinya maupun urutannya, ya. Nah itu bisa lebih baik akhirnya. Nah kalau di dalam tahap 1 ini, persiapan ini, pertama itu yang kita perlu pertimbangkan di dalam membuat kuesioner itu tadi target populasi atau sampel. Kalau populasi kan keseluruhannya yang kita ingin teliti kan. Kalau sampel itu sebagian. Nah, ya itu bagaimana sih yang seperti saya sebutkan tadi. Mungkin mahasiswa akan berbeda ketika kuesioner untuk mahasiswa akan beda dengan kuesioner untuk anak SMP, siswa SMP, ya kan? Karena populasinya kan yang ingin kita teliti ya, sampelnya kan beda. Atau yang lain gitu, dan itu pengaruh ke dalam format dari pertanyaan kuesionernya. Kan? Metode distribusinya, maksudnya ini apakah kuesioner itu kita tanyakan langsung ke orangnya, jadi kita sebagai pewawancara, ya, atau kita menyerahkan langsung ke responden. Kalau kita menyerahkan langsung ke responden dengan misalnya dengan jumlah pertanyaan yang banyak, kalimat yang panjang-panjang, pasti nggak akan dikirim kembali. Yamin deh, kalau nggak dibawa ke tong sampah itu, iya, nggak bisa gitu. Jadi kita harus lihat tuh. Nah, terus kemudian sekarang muncul yang namanya digital kan, kuesioner digital. Itu juga gitu. Kalau terlalu banyak kuesioner digital nggak akan mau yang isi. Kalau mengisi sambil merem. Yang penting isi dapat hadiah. Ya kan kita sering gitu ya dikasih hadiah kalau itu nanti di teman-teman mahasiswa itu kadang-kadang dia supaya mau ngisi kan, ada voucher lah, hadiah voucher gitu. Hitung-hitung gratisan dia buka, ternyata panjang, bener aja dah. Udah. Terus juga teknik pengambilan sampelnya ya. Nah ini kalau ini sih nggak terlalu ya, nggak terlalu berpengaruh. Lalu, nah rencana analisis, nah mungkin ini juga. Yang analisis itu kan biasanya kita di dalam buat kuesioner itu kita harus bisa memperhitungkan analisis kita itu gimana gitu. Itu juga pengaruh di kuesioner. Kalau kuesionernya hanya misalnya deskriptif saja, univariat ya, kan analisis macam-macam ya. Ibu kenal nggak yang namanya analisis univariat, analisis multivariat, multivariat, tahu kan? Pernah dengar. Nah, kalau analisis univariat itu cuma deskriptif aja. Jadi cuma satu, misalnya dia nggak hubungan antar variabel, itu univariat. Kalau bivariat atau multivariat itu lebih dari satu variabel. Nah itu beda nanti, ya model kuesionernya. Apalagi kalau misalnya ibu bapak pakai yang namanya statistiknya regresi misalnya, nah, itu beda lagi. Ya, nanti dia mungkin bukan kategorikal gitu isinya, ya. Lebih ke isian-isian yang sifatnya terbuka, ya. Atau data-data yang mungkin interval atau rasio gitu. Nah ini yang kedua, anatomi pertanyaan yang tadi ya, yang kita sudah jelaskan itu dievaluasi, yang dilihat ada nggak yang ambigu, ya harus jelas, ya, nilainya juga harus clear. Nah tahap 3 itu ininya, yang tadi itu disebut sebagai teknik funneling ya. Jadi yang dari yang
gampang ke yang sulit gitu ya. Nah ini untuk apa namanya penting untuk dipikirkan juga kalau kita membangun kuesioner adalah tentang kesetaraan ya, inklusivitas dan juga kerahasiaannya. Nah itu juga mungkin kita harus pertimbangkan apakah kita harus menggunakan nama, alamat yang jelas atau enggak atau bagaimana. Karena di dalam penelitian kuantitatif itu yang namanya anonimitas itu penting karena kan objektif. Jadi nggak perlu ada nama juga nggak apa-apa. Tapi kan kalau di Indonesia kadang-kadang ada hal-hal yang kita perlu menanyakan ulang. Nah itu yang penting kita perlu tanya. Tapi nanti di dalam analisis itu tidak dimunculkan. Nah ini uji coba ya terkait dengan pemahaman responden dan kesalahannya. Ada yang bingung apa enggak. Terus juga yang tadi lewat adalah estimasi waktu. Dengan pretest atau pilot test ini kita bisa tahu nih responden ini mengisi itu berapa lama. Semakin lama ngisi, data semakin hancur. Gitu. Ya, karena dia capek baca atau apa, malas dan lama-lama sudah nggak tanggung jawab terhadap kebenaran isinya udah berkurang lama-lama gitu. Jadi ibu dan bapak-bapak itu jangan hebat kok kuesionernya 100 halaman yang hebat mungkin 10 halaman kesananya udah berantakan datanya gitu. Makanya jangan banyak-banyak apalagi yang online. Online itu pengalaman saya dulu sama mahasiswa itu kan kita pas pandemi ya, pandemi kan nggak boleh langsung ke lapangan, sehingga kita membuat yang namanya itu kuesioner yang online. Itu kalau tanya panjang dikritik sama si kita pretest, dikritik sama responden. Terlalu panjang. Kalau bisa cuma 15 menit, 20 menit udah cukup. Kalau lebih dari itu udah males orang-orang di sini. Kecuali kalau kita wawancara langsung itu kan mereka bisa ketawa-ketawa, bisa ini kan rilis enak gitu kan, itu masih bisa panjang. Makanya kalau teman-teman punya kuesionernya yang banyak, lebih baik wawancara langsung. Jangan disuruh ngisi dianya. Ya. Ini malah enggak penting sih. Ini waktu wawancaranya. Ada pertanyaan nggak untuk kuesioner? Oke, jelas ya? Kalau bisa pretest ya. Nanti soalnya dengan pretest banyak gunanya. Jangan teman-teman, wah ini udah sesuai ini pasti ini udah oke nih sesuai dengan apa? Yang ini nih yang di atas nih, udah sesuai dengan nah udah sesuai dengan ini nih, nah udah sesuai ininya udah nih, udah oke, udah jelas ketat gitu kan, harus dicoba dulu karena yang akan mengisi itu bukan kita, tetap orang lain, sehingga kita perlu memiliki feedback dari orang itu atau responden kita lah, dan tidak karakteristiknya mirip lah dengan itu, dengan responden kita, sehingga kita bisa membetulkan ini dengan bahasa yang lebih lebih diterima di lapangan. Oke, ada pertanyaan nggak habis ini? Oke, sejauh ini udah paham kan berarti kuesioner itu seperti apa? Dan kuantitatif lah cara berpikirnya seperti apa? Kuesionernya cara menurunkannya seperti apa? Dari konsep ke variabel ke dimensi ke indikator ke pertanyaan di dalam kuesioner. Sehingga apa yang kita ingin ukur, ya enggak usah ya. Apa yang kita ingin ukur itu jelas. Kita ingin mengukur konsep A dengan pertanyaan ini. Nah
Nah, kebanyakan penelitian kuantitatif lompat. Nah, kenapa kita minta untuk seperti ini biar teman-teman logiknya mengerti. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Kuesioner. Kalau nggak ada terusin. Untuk yang kualitatif. Nah, kalau yang kualitatif itu beda dengan penelitian kuantitatif. Kalau kuantitatif yang saya sebutkan tadi, kita buat RD, riset desainnya itu di belakang meja. Kalau kualitatif, nggak ada ya? Salah apa ini? Nah, kalau kualitatif enggak. Yang namanya kualitatif itu kita bisa turun lapangan dulu. Kita mengenali fenomenanya dulu. Fenomena apa sih yang ingin kita teliti itu harus ada di lapangan. Jangan kita teliti yang nggak ada di lapangan. Makanya kasuistis biasanya. Ya, maksudnya kasuistis itu spesifik hanya di situ gitu. Makanya kan tujuan dari kualitatif adalah kedalaman data. Kedalaman data itu spesifik itu ya dalam. Nah, kalau kuantitatif itu generalisasi data. Ya. Nah, di dalam kualitatif teori yang disebutkan oleh Mbak Lydia tadi itu sebagai framework alat untuk mengarahkan kita saja. Kita tetap perlu teori. Ya, misalnya tadi dukungan sosial. Kita mau meneliti tentang dukungan teman sebaya terhadap perilaku bullying, terhadap korban bullying. Kalau kita tidak tahu kerangka yang disebutkan sebagai dukungan sosial, ya pertanyaannya akan macam-macam kan? Kemana-mana tuh. Makanya kita harus juga belajar mempelajari konsepnya sehingga kita tahu nih, ternyata yang namanya dukungan sosial itu kayak begini loh kalau di dataran teoritis, tapi itu kita nggak ukur, nggak kita jadikan alat ukur seperti di kuantitatif. Kita hanya sebagai lensa aja, ternyata begini, oke. Kalau di lapangan gimana sih? Kita turun batu di lapangan. Ya, sembari turun kita mengembangkan yang namanya panduan wawancara. Kalau di sini cuma dua saya masukkan, wawancara mendalam dan observasi. Tapi sebenarnya ada satu lagi sih, namanya studi dokumen. Karena kita perlu, ya, kalau misalnya perlu, kalau enggak ya itu nggak apa-apa. Ya. Nah, wawancara, panduan wawancara ini kan ininya nih. Ini kan instrumennya ya. Instrumen penelitiannya kan ini sama ini ya. Ini saya dua, sebenarnya tiga ada di sini studi dokumennya. Nah, itu munculnya dari mana? Kalau kita ingin membuat kuesioner, panduan wawancara mendalam dan observasi, itu dari pertanyaan penelitian dan diarahkan oleh teori. Kalau di kuantitatif itu kan udah jelas tuh nuruninnya. Jadi kita sebenarnya lebih gampang kuantitatif. Jadi jangan dikira kualitatif itu gampang, susah. Karena kita harus familiar dengan ini dan ini, dua ini. Bolak-balik. Ya, baru kita tahu tujuan kita tuh apa sih, dan kemudian kita buat pertanyaan penelitiannya apa. Nah, pertanyaan penelitian inilah yang kemudian kita jadikan kita jadikan arahan untuk membuat ini dan ini. Karena semua instrumen ini harus bisa menjawab pertanyaan penelitian ini. Nah, selain itu
dia juga sebenarnya berkaitan dengan yang namanya informan dan setting tempat lokasi penelitian. Nah ini juga sebenarnya ada kaitan dengan ini. Jadi kompleks yang namanya kualitatif itu sebenarnya. Makanya kalau di penelitian-penelitian proyek-proyek misalnya dengan Bank Dunia dengan peneliti kualitatif itu biasanya yang levelnya S2 ke atas. Karena dia harus tahu konsep dan dia harus bisa immerse di dalam masyarakat segala macam gitu. Jadi enggak gampang. Jadi kalau yang misalnya ada murid-murid atau mungkin mahasiswa dulu kita gampang kualitatif itu abal-abal. Tidak sesuai dengan kaidah ilmiahnya. Yang penting datanya aja kan gitu. Setelah datanya terkumpul terus kita ngapain? Bingung. Ya kan? Ada yang skripsinya kualitatif nggak? Ya. Kalau datanya kualitatif, cara ngolahnya gimana? Kalau kita nggak tahu teori, ya kan? Gitu. Jadi itu susah sebenarnya, nggak gampang. Kok gini ya? Ya. Nah, itu juga harus difinalisasi, ya. Karena ya kalau yang namanya kualitatif kan kita sama lapangan tuh dekat harusnya, ya kan? Makanya kita bisa terus mengembangkan panduan wawancara mendalam itu. Dan itu berbeda-beda biasanya terkait dengan ini tadi. Ini nih, ya kan? Nah, ini formulasi untuk pertanyaan wawancaranya, ya. Jadi biasanya dari spesifik research question itu ada tema-tema tertentu ya, yang ingin kita tanyakan. Itu kita harus sudah munculkan. Misalnya tadi, karena kita tahu yang namanya dukungan sosial itu seperti apa, ada teorinya, ada konsepnya kan gitu ya. Oh mungkin itu bisa kita terapkan untuk pertanyaan di panduan wawancaranya. Gitu caranya. Sehingga datanya nggak kemana-mana. Yang kita cari adalah data yang memang diperlukan. Gitu kan. Nggak bingung terusnya, semuanya datanya ditampil terus datanya 100%, paling yang dipakai 50%. Atau kita jadi bingung, kemana ya habis ini kita nyari datanya apa lagi ya? Kalau kita tanya kualitatif datanya apa lagi, berarti framework-nya itu loose, terlalu longgar. Mungkin kita cari yang lebih ketat. Sehingga kita gali datanya itu udah jelas ya, kita gali datanya ini. Aspeknya apa aja sih temanya? Oh kalau misalnya dukungan sosial itu ada yang namanya dukungan instrumental, dukungan ini. Nah itu kita tanyakan tuh yang kayak gitu-gitunya. Tapi jangan itu dijadikan alat ukur gitu. Itu cuma dijadikan ininya aja. Cara berpikir kitanya aja. Untuk kemudian ditanyakan di bawah gejala itu ada apa enggak sih? Gitu. Bina observasi gejala itu ada enggak sih? Ini. Oke. Nah umumnya yang namanya penelitian pertanyaan penelitian itu jangan terlalu ketat. Interview guide itu ya? Apa namanya? Panduan wawancara. Yang namanya panduan, cuman panduan aja. Dia enggak seperti kuesioner yang pertanyaan-pertanyaan itu terlalu ketat gitu. Ya. Yang penting tema-temanya itu yang kita harus cantumkan terlebih dahulu. Temanya apa? Misalnya dukungan sosial kan ada bentuk dukungan, ya kan? Terus ada proses dukungannya, lagi ya, kan? Orang-orangnya mungkin ya. Terus gimana orang-orang itu ya? Terus kemudian apa lagi? Kendala-kendalanya atau apanya? Nah, itu semua harus di kepala kita tuh. Nah dari situ kemudian baru kita bisa turunkan ke ke
daftarnya. Nah di daftarnya itu juga bisa yang namanya panduan itu cuma panduan. Jadi mau kemana-mana juga boleh. Tapi yang penting yang di panduan ditanya. Jadi kalau teman-teman ada kualitatif, ada panduan wawancara di dalamnya, ya panduannya itu paling tidak harus ditanyakan. Nah kalau mau kemana-mana nggak apa-apa, serah kan. Yang namanya kualitatif kan dia memang begitu ya gini ya, menggali terus ke dalam ya data. Nah, ini bagaimana pertanyaannya kalau di dalam pertanyaan interview guide yang kualitatif ya, itu harus pertanyaan terbuka. Jangan pertanyaannya apa? Ya tidak. Kalau ya tidak, itu berarti adalah apa? Kuesioner gitu. Ya. Hindari leading question ya, maksudnya opini boleh dari kita, cuma kita kalau beropini itu harus dari dia gitu. Dia ngomong apa sih? Kita ulang lagi, baru kita tanyakan kembali. Jadi untuk memperjelas. Jangan kita punya ini kita paksakan gitu. Menurut saya begini Pak, jadi menurut Bapak gimana? Nggak boleh. Karena itu leading question yang muncul adalah pertanyaan yang sudah yang sudah dirusak oleh opini kita sendiri. Opini aslinya dia rusak. Makanya hati-hati, dan itu keterampilan di dalam penelitian kualitatif sebenarnya lebih banyak dibandingkan kuesioner. Nah, satu fokus pertanyaan ya. Nah kalau bisa jelas ini sama sih. Dia bilang supaya dia menjawabnya nggak bingung mana yang dulu. Ya, jadi kalau bisa urutan, jangan langsung pertanyaannya panjang-panjang. Oh ini dan ini dan ini dan ini. Nah, kan susah ya, walaupun di interview kayak begitu tulisannya, tapi kalau kita bertanya, kalau bisa satu-satu. Kalau kasus ini gimana Pak? Satu ini. Nah, kalau udah selesai baru kasus ini gimana? Menurut Bapak ini gimana? Sampai habis dulu baru kemudian yang lain ditanyakan. Bahasa sesuai dengan informan. Nah, ini masih masuk nih. Maksudnya keseharian kan kita immerse ya ke dalam masyarakat itu, maksudnya immerse itu nyemplung di dalam masyarakat yang kita teliti kan. Kalau misalnya ibu bapak itu kualitatifnya anak sekolah, berarti kan di sekolah itu gitu kan, atau sering-sering ngajar gitu kan itu. Kayak gitu, kenal yang namanya informan kita. Nah dari situ nanti kita bisa cari bahasa-bahasa yang memang akrab dengan mereka, gitu kan? Nah itu lebih baik. Kalau di dalam kualitatif, justru bahasa-bahasa yang lokal itu penting. Beda sama kuantitatif. Kalau kualitatif itu namanya arbor di dalam, karena arti yang lokal itu belum tentu yang sama dengan arti yang formal. Kalau penelitian dengan remaja itu banyak. Nah itu menarik tuh kalau misalnya dapat itu. Kalau ini strukturnya yang tadi struktur kuesionernya ya. Kalau yang struktur wawancara interview guide-nya juga sama. Jadi jangan duduk-duduk nanya yang susah. Ya, kenalan dulu, bangun rapat dulu. Kalau ini bangun rapat tuh maksudnya buat nyaman dulu ya respondennya. Ya, jadi kita nanya-nanya yang sepele-sepele. Ya, tentang dia, kalau bisa juga kita cerita tentang kita. Jadi ada understanding antara dua baru. Dan kita misalnya sebagai guru kualitatif ke murid, nanyanya kayak interrogatif gitu. Ya enggak, datanya nggak nyampe. Karena di dalam kualitatif wawancara dan wawancara yang diwawancara itu sebenarnya setara. Malah dalam banyak segi ada yang bilang justru wawancara itu yang belajar kepada yang diwawancara.
Beda dengan kuesioner. Kalau kuesioner kita yang menguasai pertanyaan itu. Mereka cuma dia yang doang. Makanya disebut responden. Kalau ini kan informan. Kalau informan ya kita harus jadi teman dong. Ya kan? Kalau nggak mau dia ngeluarin rahasia-rahasia mereka. Nggak mau bu, gitu kan? Ya, kayak gitu. Lalu baru ke pertanyaan kunci. Nah, kalau ada pertanyaan kunci yang nggak jelas, bisa diulang di probing. Misalnya ini kita udah wawancara panjang dan berasa sejam. Kita mau tahu ternyata dia menjelaskan inti yang kita ketahui itu terlewat. Nah, kita bisa recalling lagi, Pak. Tadi kan Bapak bilang ini ya, kalau saya boleh tahu, menurut Bapak ya, penilaian Bapak apa sih gitu? Balik lagi. Jadi yang namanya wawancara mendalam itu nggak kayak kuesioner yang A sampai Z selesai. Dia tuh sikling nih modelnya, berputar gitu. Ya yang namanya wawancara mendalam kan gitu ya. Jadi ibu-ibu kalau jadi peneliti kualitatif itu jangan kaku. Ya jangan kaku sama informan. Ya kekakuan itu mungkin baru pertama kenal iya ya, tapi kita akan terus berupaya untuk menjalin hubungan dulu gitu. Walaupun dalam banyak hal kadang-kadang masih sih ada informan yang memang tidak bisa ya kita masuki karena mungkin ada sesuatu yang pertahankan di situ. Ya nggak apa-apa, kalau memang dia nggak mau keluarin ya udah kita cari alternatif. Ini apa ya? Oh ini penutup ya. Ya kalau sudah selesai ya mungkin kita bisa berterima kasih atau kita bisa meninggalkan kontak kita gitu ya. Kalau ada satu persoalan mungkin dia bisa tanyakan kembali atau seperti itu. Nah, saya tadi bilang sebutkan bahwa yang namanya interview guide itu ada kaitannya dengan informan. Ya. Informan itu misalnya ini kasusnya bullying ya. Itu ada korban, ada teman sebaya, ada guru BP, ada orang tua misalnya, nah ini orang tua ya, hanya 1, 2, 3, 4 informan. Nah 4 informan itulah yang kita harus buat panduan wawancara mendalamnya. Disesuaikan dengan ini. Jangan kita punya generik 1, ditanyakan ke semua. Karena informasinya belum tentu sama. Dan kedalaman informasi yang kita berikan juga belum tentu sama. Mungkin kalau korban itu ya sekitar bullyingnya gitu. Nah kalau untuk yang teman sebayanya itu tentang yang dukungan sosialnya itu ya, dukungannya apa, khususnya yang sifatnya lebih dukungan sosial yang mungkin bukan material ya, tapi lebih kepada support sosial misalnya, segala macam. Nah tapi kalau yang ini guru atau kelas itu kaitannya ke aturan sekolah dan lain segala macam gitu ya. Jadi itu bisa beda-beda. Lalu kemudian untuk orang tua mungkin dukungan sosialnya itu komplit semuanya ditanyain. Karena kan orang tua kan cukup dekat dengan anak-anak kan gitu. Nah kalau ini ada observasi ya. Kalau observasi itu nanti saya jelaskan kemudian. Nah, masing-masing data itu harus jadi jangan apa ya? Jangan data itu dikeluarkan dan diterima mentah-mentah. Kita harus coba untuk meng-cross check data-data tersebut. Bisa aja misalnya sekolah nggak ada bullying gitu, tapi pas ditanya di teman semua bentuk bullying ada di sekolah. Mulai dari fisik, dari apa, ya kan sekolah dan kita akan memasuki waktu ibadah sholat asar kepada seluruh umat muslim di lingkungan FPIPS agar segera mempersiapkan diri untuk sholat berjamaah di Masjid Al-Furqan UPI. Terima kasih. Kan gitu kan? Jadi itu bisa jadi ini tuh, bisa jadi triangulasi namanya kalau untuk mengecek keabsahan data gitu ya. Ya jadi
Ya, ini kan nggak mudah ya. Sekali lagi penelitian kualitatif itu lebih susah. Tapi kan statistik kelihatannya lebih menakutkan. Kalau kita tahu teorinya dikit-dikit, gampang. Soalnya yang analisis kan mesin. Memang kita hitung, pakai rumus sudah kan, tinggal masukin data ke SPSS. Udah gampang. Tinggal lihat hasilnya, oh gini, ya udah gitu. Nah, mungkin yang penting di sini adalah kalau kita membangun pertanyaan penelitian, mungkin Bapak Ibu udah familiar yang namanya 5W1H. Nah, ini sebenarnya jadi hal yang penting untuk diperhatikan juga ya dalam membangun pertanyaan di dalam penelitian kualitatif. Ada apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Nah, itu masing-masing sebenarnya punya tujuan-tujuan tertentu pertanyaan-pertanyaan itu. Misalnya kalau apa itu untuk substansi dan definisi tentang fenomena tersebut. Kalau untuk siapa itu berarti kita mengidentifikasi aktor dan bagaimana hubungan di antara aktor. Ya. Lalu kemudian dimensi tempat itu kapan itu ya dimensi waktunya kapan, tempatnya di mana. Ya kan? Kalau ini untuk when itu untuk waktu aja ya. Jadi kapan, temporal dan historisnya. Kadang-kadang kan kita pengen tahu nih kejadian bullying itu dari kapan sih, gitu kan? Nah itu berarti kita pakai when. Untuk when itu di mana tempatnya ya, konteks spasial dan institusional maksudnya tempat di mananya. Nah yang penting di dalam penelitian kualitatif adalah dua pertanyaan di belakang. Why dan how. Ini yang membedakan dengan kuantitatif. Kalau why itu kita bicara tentang kausalitas di fenomena ya, bukan di ukuran kita ya, tapi di fenomena di lapangan itu bagaimana. Lalu bagaimana itu terkait dengan prosesnya. Makanya dua pertanyaan ini harusnya lebih sering muncul dibandingkan ke 4 pertanyaan sebelumnya di kualitatif. Kalau pertanyaan-pertanyaan di dalam panduan wawancara mendalam itu masih banyak di what, siapa, itu permukaan, data permukaan. Jadi cuma menggambarkan deskripsi fenomenanya. Tapi bagaimana fenomena itu bekerja tidak tertangkap. Makanya harus tanya ya why dan how. Itu. Nah ini ada nih what untuk apa ya, fungsinya di sini mengidentifikasi, menangkap definisi, ya emit itu berarti dari si informan ya, mengungkap komponen-komponen atau elemen-elemen dari satu proses. Ya. Elemennya bukan prosesnya. Nah ini who siapa, ini nanti bisa dibaca ya. Ini juga when, where. Nah yang ini yang penting ya, mengungkap motivasi dan rasionalitas atau makna. Mengapa sih dia begitu? Gitu kan. Kalau di dalam penelitian kualitatif itu kan yang penting adalah maknanya kan. Kita ingin mencari apa yang di sudut pandang responden, sudut pandang informan itu seperti apa sih terkait dengan fenomena, sehingga kita bisa merekonstruksi proses tersebut ya di dalam tulisan. Mekanisme kausal ya. Nah ini how, bagaimana itu proses, mekanisme dan strateginya gitu. Itu di how. Nah misalnya bullying itu kan, what itu bentuknya misalnya. Kalau untuk yang when, kapan, ya. Where itu di mana. Nah kalau yang why, mengapa kalau waktu dia kan dibully itu harusnya kan dia defense ya, melawan balik ya. Tapi kenapa kok diam sih? Mengapa? Nah how-nya bagaimana bertahan dan proses dari pemulihannya itu. Ini dipisah masing-masing satu informan ya. Tapi sebenarnya pertanyaan-pertanyaan ini bisa juga dikaitkan dengan tema.
tematik kita yang ingin kita teliti itu apa. Misalnya bentuk bullying ya, kita mengenai bullying. Nah, bullying itu kita tanyain dulu dengan what, who, where, when, why, dan how. Itu dalam satu integrasi, pertanyaan yang terintegrasi itu juga bisa. Ya, terserah teman-teman aja gimana ininya. Ya. Dalam pengembangan wawancara mendalam kan terserah, maksudnya nggak ada pakem yang kayak di kuantitatif yang rigid gitu ya. Nah ini bisa dibaca. Nah, ini contoh-contoh aja sih. Beware. Nah ini yang terintegrasi ya. Ilustrasi bagaimana 6 elemen 5W+1A itu membangun pemahaman berlapis tentang satu tema tertentu. Misalnya tentang bullying tadi. Yang kedua misalnya tentang hubungan sosial, teman. Terus kemudian dukungan sekolah, dukungan keluarga, dukungan ini. Itu bisa dijadikan satu pertanyaan. Dirangkum jadi satu pertanyaan. Sehingga kita punya tidak hanya analisis yang sifatnya permukaan, deskriptif, tapi juga kita punya data-data yang lebih analitis. Karena di sini kalau kita lihat nih, levelnya itu nggak lagi deskriptif tapi analisis. Makanya harus ada tuh pertanyaan. Kalau bisa lebih banyak lebih baik di dalam panduan wawancara mendalamnya. Nah mendalamnya itu di mana ya? Di sini, di analisis ini. Gitu. Itu yang membedakan kita sama wartawan. Wartawan tahu cuma fakta doang tuh. What, where, when, kan berita tuh kayak begitu kan. Cuman kenapa itu terjadi itu kadang-kadang nggak disebutkan secara detail dan rinci. Nah, peneliti sosial itu kuatnya di situ. Oke. Nah ini perilaku dalam wawancara mungkin di ini aja ya, dibacanya. Nah rekaman dan tulisan juga mungkin dibaca. Nah ini tahapan wawancara juga dibaca aja silahkan. Yang tadi saya bilang tahap awal tuh gimana. Kalau misalnya memang ini tergantung dari informannya ya. Kalau informannya itu bisa dijelaskan untuk yang kedua ini, ya silakan jelaskan. Tapi kalau misalnya enggak, ya kita nggak perlu. Maksudnya bukannya nggak perlu dalam artian sama sekali tidak kita bicarakan, enggak. Cuman seberapa detailnya itu. Baru kemudian beginning interview itu gimana, selama interview gimana, nah itu baca. Sampai ini ada pertanyaan nggak untuk kualitatif? Udah bisa bedain ya kuantitatif sama kualitatifnya? Kalau udah bisa bedain, ya gitu. Nah, di dalam metode kualitatif itu dia tidak, tadi kan di awal ada yang nanya dari judul itu kuantitatif atau kualitatif ya. Nah, sebenarnya jangan terjebak di judul, ya. Kalau menurut saya penelitian kuantitatif itu penelitian tentang fenomena. Jadi ini yang diteliti, ya fenomena apa? Bullying, ya bullying aja. Kalau nanti dia informasinya kemana-mana sampai ke penyebab bullying segala macam, ya itu tergantung dari di lapangan. Jadi kita tidak mengasumsikan hubungan dua variabel di sini. Tapi kita ingin menganalisis bullying itu seperti apa. Tapi kalau kuantitatif kita udah statement dari awal. Di sini bullying. Apa sih faktornya? Dua variabel. Itu kuantitatif. Kalau kualitatif fenomenanya. Makanya kenapa kok ada yang bilang jangan pakai pengaruh? Karena pengaruh itu udah mengasumsikan ini. Gitu, ya. Nah, di dalam penelitian
أشهد أن محمد رسول الله. Tunggu ya. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, di dalam penelitian kualitatif, salah satu cirinya itu dia multi metode. Ya, jadi kita nggak mungkin dalam penelitian kualitatif hanya bergantung pada satu metode. Karena apa? Karena bisa jadi konteks itu penting, maksudnya di mana tempatnya. Ya itu berarti kita harus melakukan observasi. Ya. Karena kan kalau yang namanya lapangan itu kan nggak hanya orang-orangnya, tapi juga ada lingkungannya kan. Nah, lingkungan, pemahaman akan lingkungan akan membantu kita memahami lebih lengkap terkait dengan fenomena yang kita teliti. Makanya perlu ada lagi selain wawancara. Misalnya kita melakukan yang disebut sebagai observasi. Observasi Nah, observasi apa? Observasi itu dia adalah penelitian yang melibatkan seluruh indera ya di dalam menggali data. Jadi kita mendengar, terus kemudian melihat, mendengar, merasakan ya dari lingkungan di mana fenomena itu kita teliti gitu. Misalnya saya ingin meneliti tentang mahasiswa UPI, ya saya harus ke UPI kalau mau lihat. Melihat di mana kampusnya, ya. Saya baru pertama kali di sini. Ya. Kalau waktu masih SMA atau kuliah sih lewat-lewat aja di kampus. Oh gini UPI ya, gedungnya gini, fasilitasnya gini. Itu hanya tahu kalau kita observasi. Nah itu akan menambah kekayaan data kita, ya kan gitu. Nah di dalam observasi ini ada beberapa tipe ya. Ada yang disebut sebagai complete participant, participant as observer, observer as participant, dan complete observer. Jadi kalau semakin ke sana, semakin ke arah kiri, kalau dari sini ya, dari anak teman-teman itu keterlibatannya semakin minimal. Ini biasanya untuk eksperimen nih, complete observer. Jadi dia kan kalau di dalam psikologi itu suka ada penelitian di ruangan di mana ada kaca di belakangnya yang nggak kelihatan si penelitinya. Itu disebut sebagai complete observer. Jadi dia mengobservasi tanpa campur tangan. Nah kalau yang
dia berinteraksi, cuman terbatas interaksinya, ya itu observer as participant atau participant as observer tergantung dari keterbukaan dari si penelitinya. Ada yang penelitinya cover atau uncovered. Covered maksudnya dia tidak secara jelas menunjukkan jati dirinya, atau yang satu lagi jelas. Nah, kalau complete participant berarti dia masuk ke dalam lingkungan di mana si subjek penelitian itu ada ya. Misalnya kita biasanya antropologi ya. Ada yang dari antropologi ya? Dari jurusan antropologi. Antropologi itu gitu ya, paling enggak 2 bulan lah di lapangan, 2 atau 3 bulan ya di lapangan. Hidup di situ, makan di situ. Jadi dia merasakan gimana jadi orang situ gitu, atau yang disebut sebagai going native. Nah, itulah yang jadi penting untuk dijelaskan nanti di dalam data gitu. Nah, ada juga yang cuma parsial, sebagian aja. Ya, dia hanya mengikuti aktivitas-aktivitas tertentu saja. Ya. Nah, di dalam observasi itu fokus observasi itu enggak kalau bisa teman-teman itu punya pengamatan yang sistematis, ya. Jadi jangan bingung sampai ini ngapain sih, bingung nih mau lihat apa dulu ya gimana. Nah, ini mungkin teknik yang bisa dipakai. Pertama itu deskriptifnya dulu. Jadi ya ngeliat-ngeliat. Dan kita dari sini, oh si UPI itu gimana sih? Oh UPI itu kampusnya begini. Itu yang awal dulu. Setelah kita tahu, terus kemudian mungkin kita bisa mengarahkan ke aktivitas-aktivitas tertentu atau tempat-tempat tertentu. Gitu. Kita baru observasi ke sana dulu. Lihat misalnya di labnya gimana sih? Terus di HM-nya gimana? Yang lain sebagainya. Kita ke sana lihat. Kalau bisa ikutan rapat dengan HM, nongkrongin, atau ada kegiatan ikutan. Lalu kemudian baru observasi yang selektif. Nah, kita ini sudah menemukan sesuatu yang penting nih. Kita ingin lebih mendalami. Nah, kita ke situ. Misalnya bullying, nah kita udah kenal nih tempatnya, ininya, dan segala macam korbannya. Nah, mungkin kita suatu waktu ke tempat itu, ke tempat di mana itu sering terjadi. Nongkrongin di situ. Oh ternyata di situ nggak pernah ada orang. Penjaga sekolah juga males ke situ gitu kan. Adanya di belakang sekolah, jauh dari guru, pengamatan guru dan segala macam. Nah, itu kan berarti kan satu hal yang penting untuk kita observasi. Nah, yang ke situ itu siapa aja sih sebenarnya, dan itu dipakai apa? Ya, jadi jangan bingung kalau melakukan observasi yang umum dulu. Nah, kalau udah nemu polanya yang umum itu, ya, yang deskriptif, baru kita selektif ke bagian-bagian tertentu. Nanti kalau kita mau mendalami lagi bisa. Ya. Nah, ini observasi ya. Nah, apa sih yang diobservasi? Sebenarnya bisa space, bisa actor, bisa activity, bisa objek, bisa tindakan, bisa peristiwa, bisa waktu, bisa tujuan, sesuatu ya, atau rasa. Jadi yang diobservasi itu banyak. Makanya penting tuh observasi itu. Ya, kalau wawancara uang itu cuma dapat opini atau pengetahuan. Tapi kalau tambah dengan observasi, kita bisa merasakan. Ya. Oh gitu ya, oh gue pantes yang namanya SMA X itu bullying. Oh ininya nggak ada CCTV-nya. Yang lain ada, atau banyak spot-spot tertentu yang blind, yang tidak diawasi, atau jumlah pengawas sekolahnya satpamnya nggak ada gitu. Ya, kayak gitu.
Nah, kita ini bisa jadi hal juga untuk melakukan triangulasi, ngecek data di wawancara. Benar nggak? Jadi banyak tuh observasi itu gunanya, bukan hanya sekedar jalan-jalan. Kalau kita kan observasi jalan-jalan ya, jalan-jalan doang. Kan kita observasi ke sana, kantin. Dari kantin cuma makan doang. Jangan. Kantin tuh makan sambil ngamatin. Ya, orang-orang yang di situ gimana, interaksinya gimana, laki-laki perempuan. Yang sering naik ke kantin tuh pakaiannya di mana sih? Apa pakaiannya mentereng atau pakaiannya biasa-biasa aja? Atau hanya orang-orang tertentu saja gitu kan? Oke, jadi ini ya banyak hal yang bisa dicari. Yang paling tidak ada 9 lah yang bisa kita observasi itu ya. Nah, di dalam observasi yang penting juga adalah bagaimana kita mencatat. Ya. Jadi kalau di dalam observasi itu foto-foto mungkin membantu, ya kalau bisa. Tapi juga gambaran visual dari yang diterima oleh kita. Jadi kita menggambar gitu, pena segala macam itu juga penting. Jadi ketika kita lakukan observasi itu, kita juga melakukan catatan-catatan gitu. Jadi jangan dari wawancara aja gitu, ininya datanya, catatan itu, tulisan maksudnya ya. Tapi juga dari hasil pengamatan kita dicatat. Terus kalau bisa nanti kalau kita bicara tentang mungkin ada penelitian mengenai hubungan siswa dan guru di kelas gitu. Ya kita harus catat ininya, ruangannya itu seperti apa. Kita harus gambar orang-orang mana yang ada di pojok sono, atau di depan, ya kan? Terus kemudian alur dari masuknya itu bagaimana, terus fasilitasnya yang ada seperti apa, kan? Waktunya yang ramai di mana, nah itu banyak hal yang bisa dilakukan, dicatat gitu. Bisa dengan checklist catatannya, jadi kita punya daftar tertentu yang biasanya kalau di dalam penelitian kualitatif kan kita udah ke lapangan. Nah di lapangan itu kita sudah dapat informasi sedikit lah. Kita buat daftar. Gimana misalnya kondisi infrastrukturnya. Misalnya kelas bagus apa enggak? Misalnya bagus, kayak semacam kuesioner, tapi dia umum aja gitu. Checklist bagus, nah dicek bagus atau kurang atau apa, bisa modelnya checklist. Atau bisa juga modelnya diagram atau gambar. Yaitu tergantung kalau sequence untuk peristiwa mengajar, ya itu kan bisa pakai diagram alir ya. Misalnya dari awal masuk pengajar sampai keluar itu gimana sih? Nah itu juga bisa. Dan itu sangat membantu nanti ketika kita menginterpretasikan data. Ya, catatan deskriptif. Nah, di dalam observasi itu kan kita nyatet ya apa saja yang ada. Itu sebenarnya masih di catatan deskriptif. Ya. Catatan yang objektif di lapangan seperti apa? Seperti itu. Nah, tapi kita juga penting untuk mencatat dari sisi kita tuh bagaimana sih penilaian kita atau refleksi kita terhadap kondisi tersebut. Itu juga penting. Jadi ada 2 catatan yang harus ditulis kalau kita melakukan observasi. Pertama itu catatan yang objektifnya, lalu kemudian penilaian kita, refleksi kita terhadap kondisi itu seperti apa. Nah ini ya. Pertama itu waktu observasi kita nulis aja tulisan-tulisan pendek ya. Kita menemukan misalnya ruangan fasilitas ruangan tidak
baik gitu ya. Atau gelap. Judge notes. Nah dari situ baru kita nulis. Kan nggak mungkin kita nulis di sini ya, waktu pengamatan kita nulis gitu ya. Ngapain Pak? Ya, kita ngamatin, kita judge notes itu ada apa ya, semacam kata-kata pendek yang menggambarkan situasi di situ ya, penting. Baru kita rangkaikan. Jadi catatan lah lapangan. Gitu. Nah ini ya yang tadi saya bilang, ketika kita menulis dari judge notes ke deskripsi tentang sesuatu itu masih deskriptif, tapi perlu juga untuk nulis ini catatan refleksi. Kenapa ini penting? Biar nanti bisa mengkaitkannya dengan wawancara. Kalau ini kan dia tidak ada opini. Opininya dari siapa? Dari kita. Ini kan objektif nih, yang ini nih. Kata-kata deskriptif ini itu objektif. Tapi apakah objektif itu mensupport data di lapangan dari hasil wawancara? Itu kan kita yang menentukan, kita yang lihat. Makanya harus ada catatan reflektif di sini. Jadi situasi objektif itu deskriptif. Ya. Nah ini bisa pakai ini ya modelnya. Kalau untuk observasi ada topiknya apa yang ingin diobservasi gitu kan. Terus waktunya kapan, siapa, subjeknya, siapa yang diobservasi. Nah, baru kemudian kita ngelis observasinya tuh apa aja. Nah itu yang disebut sebagai list. Jadi kita ketika turlat, ini bisa berkembang nggak? Bisa, tergantung dari kondisi di lapangan seperti apa. Tapi paling tidak dengan adanya ini, kita observasinya terarah, nggak main-main gitu. Main lagi kantin, beli mie ayam, foto-foto selesai. Terus itu datanya gimana? Mana ya? Cuman main-main. Harusnya enggak. Oke, sampai sini habis ya refleksi peneliti. Jadi sebenarnya itu yang ingin saya sampaikan di sini adalah kalau di kualitatif itu yang namanya peneliti adalah instrumen penelitian itu sendiri. Ya, sehingga ya sebenarnya penelitian kualitatif itu berat karena si peneliti itu harus bisa macam-macam. Ya. Pantas ya. Nah ini harus bisa macam-macam, harus tahu paham teori, paham lapangan, maksudnya paham itu kita mengenali lapangan, berhubungan dengan orang, mengamati kondisi sekitar. Nah ini nggak mudah. Ya, ini nggak mudah. Karena kan saya kadang-kadang bingung tuh kualitatif. Kamu udah memikirkan konsekuensinya kalau skripsi kualitatif di sosial. Makanya jarang yang hasilnya nilainya sempurna ya kalau kualitatif. Justru yang kuantitatif yang bisa sempurna nilainya. Karena apalagi yang harus didebat. Orang sudah jelas, kok asal jelas nih. Tadi turunkan dari konsep ke ininya jelas, bisa diterima secara logis ya, dan sesuai dengan kaidah ilmiah, apalagi gitu. Cuma beratnya memang di dana, mereka kan harus nyebarin kuesioner kan. Tapi kalau dia dengan teknologi yang ada sekarang kan, Google Form misalnya, itu kan bisa lebih mudah. Cuma yang penting kalau di dalam kualitatif tahu teknik sampelnya, pengambilan sampelnya harus jelas ya. Frame populasinya harus jelas. Jadi kita tidak asal ngambil
responden itu yang penting. Kalau asal ngambil responden itu nanti di dalam statistik itu tidak mempunyai kaidah representasi. Yang diterima ujinya statistik. Ada pertanyaan? Jelas? Oke ya. Nah ini kan hanya sekadar memperdalam dan recall kembali apa yang sudah beban bapak-bapak pelajari ketika S1 ya. Nah saya pikir ini sebenarnya ya bisa jadi lebih banyak tahu ya. Yang dulunya mungkin bingung, sekarang ternyata begini kok jawabannya. Oke, ada pertanyaan? Ada? Kalau tidak ada mungkin sampai sini saja ya. Nanti kan kita ada sesi pendampingan dan latihan, mungkin akan bisa lebih prakteknya akan lebih lagi. Ya misalnya cara nyusun kuesionernya. Kadang-kadang ini begini tapi pas nyusun lupa kayak misalnya. Itu bisa kita baik, terima kasih. Mungkin sampai di sini untuk PPT bisa dibagi. Nanti mas di akhir. Oh di akhir katanya. Nah, di akhir saya serahkan ke apa panitia ya? Bagaimana? Ke Mas Sakti. Mama Sakti deh.